Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam serangkaian informasi terkini, kembali dapat Anda saksikan dalam live update Aceh bersama saya Suhia Zahrati. Hari ini Senin 22 Agustus 2022, kami telah merangkum informasi terkini yang akan disampaikan secara langsung oleh rekan reporter kami di daerah. Mengawali berita pertama hari ini, Syedaralun tidak ada kejelasan jadi P3K. Tenaga Kesehatan Bakti di Aceh Besar demo ke DPRK. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami. Selamat malam, Indra Wijaya. Selamat malam, Rara. Baik, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat malam, Saudara Lun. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh tenaga kesehatan bakti yang berada di Dinas Kesehatan Aceh Besar melakukan demo di depan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Besar. Aksi itu mereka lakukan lantaran adanya surat edaran dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait pendataan administrasi tenaga non PNS. Nah, dalam surat edaran tersebut, setiap tenaga kontrak yang ada di Aceh Besar diwajib melengkapi data dan mengantarkan data untuk kelengkapan dokumen non ASN itu diberikan ke Pemkab Aceh Besar. Namun yang menjadi landasan mereka menemui anggota DPRK tersebut dalam surat itu untuk tenaga bakti Dinas Kesehatan di Aceh Besar, mereka tidak dipanggil melainkan hanya terkatung-katung begitu saja. Nah, atas dasar itu pula mereka pergi menemui Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali bersama Wakil Ketua Komisi 3 dan 1 untuk menyampaikan aspirasi mereka dan kegelisahan mereka terkait hal tersebut. Selain itu juga Rara, salah satu informasi yang kami dapat dari petugas kesehatan yang pergi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat itu, mereka juga meminta agar nantinya jika dibuka peluang untuk tenaga peluang untuk formasi P3K, untuk mereka yang tenaga bakti ini juga diberi kesempatan untuk mengikuti tes P3K itu, tidak hanya harus tenaga kontrak dan tenaga honorer saja. Berdasarkan juga yang informasi yang kami sampaikan, kami dapat dari Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, saat ini sendiri Pemkab Aceh Besar memang belum membuka formasi untuk P3K bagi tenaga kesehatan. Hal itu lantaran adanya pembengkakan anggaran yang saat ini di pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Demikian, Rara. Baik, terima kasih Indra Wijaya atas laporan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Dua warga Sumut tenggelam di Aceh Jaya niat menolong berakhir tragis. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami. Selamat malam Rizky Bintang. Selamat malam, Rara. Baik, silakan dengan laporan Anda. Baik, Rara. Terima kasih Saudara Lun semuanya. Bisa kami laporkan bahwasanya dua orang pencari kerang di kawasan Muara Desa Padang Datar, Kecamatan Gunung Sabi, Aceh Jaya ditemukan meninggal dunia. Kedua orang yang diketahui bernama Miswardi 42 tahun dan Miswanto 44 tahun yang tercatat sebagai warga Maban Hili, Medan Deli, Sumatera Utara. Sebelumnya dikabarkan hilang tenggelam di kawasan tersebut. Berdasarkan keterangan yang kita terima dari Kapolres Aceh Jaya AKBP Yudi Wiono melalui Kapolsek Gunung Sabi Ibda Firman, keduanya dikabarkan hilang pada Minggu sore 21 Agustus 2022. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi adanya warga yang tenggelam, pihaknya bersama tim SAR gabungan atau tim gabungan melakukan pencarian. Hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu 21 Agustus 2022, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu korban atas nama Miswardi yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, yang juga ditemukan tepat berada di titik lokasi dikabarkan keduanya tenggelam. Sementara itu untuk satu korbannya lagi
baru ditemukan pada Senin 22 Agustus 2022 di sekitaran lokasi ataupun berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang kita terima, Rara, kejadian tersebut terjadi saat kedua warga Sumatera Utara ini yang juga diketahui bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Pelabuhan Calang pada sore hari itu hendak melakukan pencarian kerang di kawasan Muara Desa Padang Datar. Namun lokasi muara tersebut pada saat keduanya melakukan pencarian kerang sedang mengalami kenaikan intensitas air ataupun debit air meninggi hingga ketinggian 3 meter. Saat salah satu korban langsung terjun untuk melakukan aktivitas cari kerang, langsung tenggelam disebabkan korban yang tidak dapat berenang. Mengetahui ada kerabatnya ataupun ada temannya yang tenggelam saat mencari kerang, salah satu korban lainnya langsung ikut menolong. Namun naas, hendak menolong, keduanya dikabarkan hilang hingga baru ditemukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kami Rara, bahwasannya keduanya mencari kerang itu pada pagi hari, yang mana kami sampaikan tadi pada sore hari. Mungkin untuk informasi yang dapat kami sampaikan begitu, Rara. Baik, terima kasih Rizky Bintang atas laporan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Ya, sedang kita beralih ke berita selanjutnya. 4 pria diringkus polisi Singkil saat main judi kartu joker. Uang tunai menjadi barang bukti. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami. Selamat malam, Dede Rosadi. Ya, Rara, dapat saya laporkan bahwa Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Singkil menangkap 4 pelaku judi kartu joker, atau kartu joker ini biasa juga disebut kartu remi, di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Penangkapan pelaku judi ini merupakan atensi dari Kapolri yang komitmen untuk memberantas perjudian yang beredar di Indonesia. 4 pelaku yang ditangkap itu masing-masing AP 41 tahun, MI 35 tahun, RK 24 tahun, MT 30 tahun. Semuanya merupakan warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah. Informasi yang saya terima bahwa pelaku ini ditangkap di sebuah warung di Desa Sukamakmur saat sedang melakukan judi kartu joker. Dalam penangkapan itu, polisi juga selain mengamankan 4 pelaku juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah 2 set kartu joker atau kartu remi, kemudian juga uang tunai sebesar Rp210.000. 4 pelaku ini dijerat dengan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yaitu pasal 18 junto pasal 19. Itu Rara yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Dede Rosa di atas laporan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Ya, sedang kita beralih ke berita selanjutnya. Polisi ringkus pencuri HP dari tangan anak-anak di Melabuh. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami. Selamat malam, Sadul Bahri. Ya, selamat malam Rara. Baik, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Rara dan kru Serambi On TV. Dapat kami laporkan bahwa pihak kepolisian Polres Aceh Barat berhasil menangkap pelaku pencurian HP di tangan anak-anak dengan menangkap 2 pelaku yang terjadi di 2 lokasi di Kabupaten Aceh Barat. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso dalam konferensi pers dengan wartawan Senin siang tadi yang berlangsung di Mapolres tempat di Melabuh. Para pelaku berhasil digiring yang saat ini digiring ke tahanan, diperlihatkan kepada para wartawan, termasuk sejumlah barang bukti yang didapatkan pada tersangka yang telah diamankan di Mapolres Aceh Barat saat ini. Kasus pencurian HP ini dilakukan penangkapan setelah
pihak dari korban melaporkan kepada pihak kepolisian setempat, sehingga berdasarkan laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan sehingga kedua para pelaku ini berhasil dilakukan penangkapan pada 20 Agustus yang lalu. Dalam konferensi pers tadi juga pihak kepolisian selain memperlihatkan para tersangka judi selain dari para pencurian, juga memperlihatkan kasus Hing Domino atau pelaku judi, termasuk pelaku narkoba yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian sejak Mei hingga Agustus saat ini. Dapat kami laporkan juga bahwa tindakan pencurian tersebut terjadi pada 20 Mei 2022 yang lalu, dan pada 20 Agustus para tersangka berhasil melakukan penangkapan. Kapolres Aceh Barat juga menyebutkan bahwa kasus pencurian tersebut terjadi di 2 lokasi masing-masing, terjadi pada Sabtu tanggal 28 bulan 7 yang lalu, yang terjadi di Jalan Melabuh Tutut, tepatnya di Kampung Kede Arun, Kecamatan KW 16. Kemudian lokasi berikutnya terjadi di Lorong Berlian, Kampung Belakang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat, di mana para tersangka saat ini telah diamankan di Mapores Aceh Barat untuk menindaklanjuti proses hukum berikutnya. Demikian Rara yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Sa'dul Bahri atas laporan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Ya, sedang kita beralih ke berita selanjutnya. Rumah mantan geci di Nagan Raya terbakar. 1 mobil dan 2 sepeda motor ludes dilalap api. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami. Selamat malam Rizwan. Baik, selamat malam Rara. Baik, silakan laporan Anda. Baik, Cidalon dapat kami laporkan bahwa 1 unit rumah itu milik mantan kecil bernama Syatari di Desa Bumisari, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, Minggu malam ludes terbakar. Penyebab kebakaran sendiri hari ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian di Polres Nagan Raya. Dampak kebakaran tersebut telah menyebabkan 1 unit mobil jenis Avanza dan 2 sepeda motor milik mantan kecil adapun Syatari tersebut terbakar. Saat kebakaran tersebut semua alat maupun barang elektronik dan mobil serta kendaraan roda 2 tidak dapat diselamatkan karena api dengan cepat menyambar rumah konstruksi permanen tersebut. Upaya pemadaman dilakukan warga sekitar bersama pihak TNI, Polri, serta dihubungi pihak Badan Penanggulangan ataupun BPBD dari Kabupaten Nagan Raya. Upaya pemadaman berhasil dilakukan sekitar 2 jam kemudian. Selain itu, kebakaran tersebut juga menyebabkan istri dari mantan kecil yaitu Mardiana menyebabkan luka bakar pada kedua kakinya. Saat ini Mardiana sendiri masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya. Hingga kini korban masih dalam upaya penyembuhan untuk bisa kembali sehat. Sementara itu BPBD maupun Pemerintah Nagan Raya pada Senin tadi telah menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran di Desa Bumisari, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya. Bantuan tersebut Kepala BPBD menyampaikan bahwa melalui bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan korban kebakaran yang terjadi pada Minggu malam. Ya, Rara. Baik, terima kasih Rizwan atas laporan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Ya, sedang kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga agen judi buntut, pria setengah baya di Langsa diringkus tim Resmob. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan rekan reporter kami. Selamat malam Zubir. Ya, selamat malam. Sarah, baik, silakan laporan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cidalon dapat kita laporkan dari wilayah hukum Polres Langsa telah dilakukan penangkapan terhadap 1 terduga pelanggar syariat Islam atau Kanun Aceh nomor 14 nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat
yaitu terduga adalah seorang pria setengah baya berinisial MA, umur 53 tahun, warga Gampung Halu 2, Kecamatan Langsa Baru, ditangkap oleh tim Resmob Polres Langsa pada Kamis tanggal 18 malam lalu. MA ditangkap di Gampung Payabujuk Belang Paseh, Kecamatan Langsa Kota, dan bersamanya disita barang bukti berupa rekap untuk judi jenis togel, nomor togel, termasuk kalkulator dan kertas lainnya yang diduga dipergunakan oleh tersangka MA untuk melakukan aktivitasnya menjadi juru tulis judi jenis togel atau buntut. Saat ini tersangka MA telah diamankan di Polres Langsa, dan pada hari yang sama juga kita laporkan telah ditangkap juga 2 orang pemuda di kampung yang sama, yaitu di Gampung Alur 2, Kecamatan Langsa Baru, dengan kasus maisir namun jenis judi hik domino. Dari kedua pelaku juga disita barang bukti chip yang berada di akun HP kedua tersangka, serta barang bukti seperti uang dan lainnya. Jadi saat ini tim Resmob dari Kepolisian Polres Langsa telah mengamankan 3 pelaku judi maisir untuk proses hukum lebih lanjut, yaitu pihak penyidik akan menerapkan kepada mereka, akan menyangkakan kepada mereka itu pasal 20, junto pasal 19 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Demikian, Rara. Baik, terima kasih Zubir atas laporan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas. Ya, Cederung, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan live update Aceh. Saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi On TV, website dan Facebook serambinews.com. Saya Suhia Zarati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.